Dan bukan cuman si penjaga ini jadi kepulan asap, melainkan tempat yang tadinya itu seperti perkampungan, bahkan ada bangunan megah, seketika berubah menjadi tempat yang benar-benar hancur, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua masih nerusin ceritanya si Jaya lagi nih, karena ini memang bener-bener panjang banget, cuy. Pokoknya kalian tuh pantengin terus lah video ini, dan buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita minum es. Dan jangan lupa sebat but. Gue tinggal sebatang lagi. Karena cukup. Korek lu. Lempar. Dan karena memang lagi nggak ada topik ya, topiknya seputaran cuaca doang gitu kan, karena kemarin gue juga udah kasih tahu ya, kalian hati-hati aja ketika udah mulai musim badai kayak begini. Dan oke, kita lanjutin. Jadi kemarin itu dimana si Jaya sama Joni, si Jaya ini mau nyelamatin si Cika nih cuy, karena kondisinya di situ udah sepi kan gitu kan, nggak tahu lagi mau berapa tuh pada saat itu. Sampai akhirnya itu adalah suatu kesempatan, dan Jaya ini langsung lari sekencang-kencangnya nih, lari sekencang-kencangnya. Dan ketika sampai di situ, ternyata Cika merasa aneh. Yang dilihat sama Cika, mukanya Jaya ini benar-benar nyeremin katanya gitu kan. Bahkan Cika ini sampai histeris. Setan, setan gitu kan. Pergi kamu, mau ngapain kamu mau nyulik. Jaya kan kayak pelangap-pelangap, woi Cika, ini gua Jaya, lu kenapa? Wah, di situ bener-bener Cika ini sampai berontak banget pada saat itu, dan dia lari-lari dong. Dan otomatis gara-gara si Cika ini kalang kabut, itu ada beberapa yang merhatiin atau kayak ngeh nih bahwa tuannya itu tuh mau diculik gitu kan. Sampai akhirnya itu sosok makhluk itu kayak langsung nengok dan ngejar si Jaya juga nih cuy. Dan disitu pun Joni ngeliat nih temennya yang lagi lari-larian ngejar ayangnya gitu kan. Joni pun ikut ngejar. Dalam hati si Joni, ini bocah berdua ngapa pada lari-lari sih, kan disuruh senyap gitu kan, ngapa lari-lari. Akhirnya dikejar dan ditanya, woi Jaya, lu ngapain anjir, dia bilang gitu kan. Ini Cika ngeliat gue begini-begini, pokoknya tangkap Cika, kita paksa dia. Sampai akhirnya Cika ini dapat kekejar dan langsung kayak di apa sih namanya, dipeluk sama si Jaya gitu kan, dan digambar-gambarin, woi sadar lu gitu kan. Si Joni juga, Cika sadar. Sampai akhirnya Cika ini kayak, ah Jaya. Jadi si Cika ini seolah kayak disirap gitu kan, atau dihipnotis, yang mengakibatkan si Jaya ini kayak demit, si demit kayak si Jaya, ya kurang lebihnya seperti itu gitu kan. Dari situ tiba-tiba ketika Jaya, badannya Cika ini lemes, jatuh gitu kan, ambruk. Dan ketika ambruk kayak gitu, bahkan Jaya ini ngerasa bahwa dirinya sedang dikejar juga, dan di situ pun udah nggak aman. Buru tekin di gua, gue gendong si Cika. Langsung ditekin dan lari mereka. Dan ternyata seperti apa yang dialamin sama si Joni. Itu makhluk tiba-tiba udah ada di depan aja gitu, cepat banget, gitu kan. Waduh, Jaya, ini mah sama kayak tadi gua tiba-tiba udah nongol di depan. Baik gimana ya? Lawan, mata lu picek,
main lawan-lawan baik. Gua tadi udah nampol, udah nonjokin kagak bisa. Untungnya gua ditolongin. Lah ini gua agak ngerti lagi. Ya udah yuk terabas aja udah. Bismillah ya pokoknya bismillah. Di situ pun akhirnya si Jaya sama si Joni ini nerabas, tapi sesuai apa yang diprediksikan sama si Joni, nggak bisa diterabas tuh makhluk gitu kan, emang tenaganya kuat banget tuh, anjir. Dan di situ pun mereka sampai ngejengkang jatuh gitu kan, bahkan si Cika pun sampai jatuh dan kesakitan. Wah geblek nih, bisa-bisanya ngalangin jalan gua sama ayam gua gitu kan, sampai ayam gua jatuh lagi kan. Wah benar-benar Jaya pada saat itu benar-benar murka cuy. Kalian tahu lah Jaya ini kan nggak ngerti, nggak hidup sama yang namanya demit. Entah kerasukan apa atau dibantuin siapa pada saat itu, Jaya ini komat kamit. Ya nggak tahu dah, pada saat itu Joni pun sempet garuk-garuk pala doang. Ini bocah apa ya, tiba-tiba komat kamit. Dan Jaya itu langsung nyeruntul kayak bagong gitu kan, lari sekencang-kencangnya, dia langsung terbang dan ditendang itu penjaga, sampai akhirnya itu penjaga tuh langsung ngeglinding atau keguling-guling gitu kan. Dan sama seperti apa yang dilihat sama si Joni, jadi sebuah kepulan asap lagi. Push. Dan bukan cuman si penjaga ini jadi kepulan asap, melainkan tempat yang tadinya itu seperti perkampungan, bahkan ada bangunan megah, seketika berubah menjadi tempat yang benar-benar hancur cuy. Hancur itu kayak desa terbengkalai, semua nggak terlalu keurus dan benar-benar vibe-nya itu nyeremin banget. Joni udah ngerasa bahwa dirinya atau mereka bertiga ini udah benar-benar gamat. Jai, ayo kita cabut Jai, ayo Jai kita cabut. Ayo bantuin gue lagi buat ngegendong si Cika. Dibantuin tuh kan, mereka itu lari. Cuman karena si Jaya ini ngegendong kan, yang dimana si Cika ini depan belakang berat gitu kan, ya otomatis nggak bisa kencang juga. Joni juga bingung kan, duh gimana lagi, kagak ada sarung, kagak ada apa gitu kan. Ya udah pokoknya lo harus bisa, lo harus bisa. Ya udah ntar gantian aja gendongnya. Dan karena si Jaya kelihatan udah kecapean, udah sini gendong dengan gantian, digendong lah sama si Joni ini gantian. Tapi Joni juga sama aja coy, emang si Cika berat juga pada saat itu. Dan mereka itu seolah bahwa di belakangnya itu benar-benar kayak dikejar. Ada satu sosok yang kurang lebihnya itu seperti genderuwo, itu jalan dan teriak, kembalikan istriku. Wah, di situ benar-benar mereka itu nggak nengok sama sekali, karena mereka benar-benar ingat amanat dari yang ngasih tahu itu cuy. Jadi kayak lu pokoknya nggak boleh nengok ke belakang, pokoknya jalan lurus ke depan aja. Terus mereka tuh bodo amat di belakang ngoceh-ngoceh, dalam hati si Jaya, bisa-bisanya istri gue enak aja main istri gue gitu kan. Udah ini calon bini gue main rebut-rebut aja gitu kan, langkain dulu gue kalau mau sama bini gue gitu kan. Pinter banget lagi nyarinya yang kayak begini. Terus jalan dan sampai akhirnya Jaya ini ketarik kakinya cuy. Wah, di situ Jaya kayak, John, cepetan lari gitu. Joni ini kayak bingung kan. Dia memang beneran lari cuy, karena memang nggak mau nengok ke belakang. Tapi semakin dia lari walaupun dengan kondisi berat, dia merasa aneh. Kok Jaya kayak nggak ada suara larinya? Dan karena penasaran, Joni ini noleh lah ke belakang. Ternyata temennya ini lagi ditarik sama makhluk genderuwo ini cuy. Ser gitu kan, buru pergi dari sini gitu kan. Joni itu nggak bisa dong yang namanya ninggalin si Jaya ini kan. Sampai akhirnya ketika dia nggak bisa ninggalin temennya, dia turunin si Cika dan ngejar Jaya ini kan, lari. Tapi sebelum sampai ke si Jaya, itu ada sosok putih cahaya yang dimana nyamber si genderuwo itu dan berubah seketika. Cahaya tersebut jadi sosok ular yang gede banget dan sampai ngelilit si genderuwo itu. Dan ada suara, cepat kalian pergi dari tempat ini. Wah, Joni Jaya langsung mabrit lagi cuy pada saat itu, bener-bener lari sekencang-kencangnya. Dan bodo amat itu siapa yang nolongin, terus lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya headlamp atau penerangan mereka itu mati dan mereka buta arah kan. Tapi mereka yakin dan pede
karena memang helmnya ini mati, walaupun di awal-awal mereka itu nggak kenapa-napa, tapi mereka itu sampai akhirnya ketemu sebuah kayak curaman atau ya tebingan gitu kan, dan mereka kepleset bahkan ngegelinding sampai bawah. Dan ketika ngegelinding sampai bawah, dek, Jaya badannya sakit, begitupun Joni. Tapi Cika gak ada suaranya sama sekali. Mereka nyari dong, kayak ngeraba gitu, Cika, Cika di mana? Sampai akhirnya Cika ini ketemu, dan Jaya langsung ngecek dari denyut nadinya dan pernapasannya. Ternyata Cika masih napas. Kita harus cari tempat yang aman ini. Cika kasihan, gak tahu gimana keadaannya. Sampai akhirnya dia tuh kayak nyari tempat perlindungan yang dimana ada sebuah pohon yang gak terlalu gede juga, dan mereka berlindung di bawah pohon tersebut. Dan karena memang mereka udah kelelahan, kecapean, mulai dari sakit badan, sakit fisik, sampai sakit mentalnya, mereka itu kayak udah gak kuat ngapa-ngapain lagi, dan mereka pingsan dan tertidur. Dan ketika mereka bangun itu di pagi hari, dan mereka tahu, langsung nyari yang namanya si Cika. Cika itu gak ada di mana-mana. Dan Cika, tapi seketika Jaya, mereka langsung saling pelukan. Dan itu benar-benar momen haru mereka berdua. Joni cuman bisa ngangah doang ngeliatin kelakuan mereka berdua, dan gak mau terbuai suasana juga kan. Sampai akhirnya Joni ini ngeplak pala si Jaya. Woi, udah lu pelak peluk ya. Gak sadar apa kita belum selamat? Udah, ayo kita buru-buru manfaatin tenaga kita semaksimal mungkin buat nyari tenda kita yang sebelumnya. Karena di situ masih ada bahan logistik kita. Setidaknya itu cukup untuk beberapa hari kita bertahan hidup. Tapi kita harus nyari kemana, kata si Jaya ini kan. Kagak tahu dah. Ya udah pokoknya jalan baik dah. Daripada di sini gue juga ngerasa kagak aman banget. Tapi Jika ini ngasih tahu bahwa di dekat sini itu ada sebuah aliran sungai kecil. Jadi bukan sungai yang deras ya, benar-benar jalurnya itu ya kecil banget, nggak ada setengah meter, paling beberapa sentimeter doang. Dan itu cukup buat mereka minum. Ya udah kita ke situ dulu, kita minum. Akhirnya mereka pergi ke aliran sungai itu dan mereka minum tuh. Dan badan si Jaya, badan si Joni itu sebenarnya sakit, tapi mereka nggak dirasa. Bahkan Cika ini sempat nanya kan, lu nggak apa-apa, tenang, masih aman. Padahal Joni itu ngerasa badannya udah ringsek banget. Tapi mereka mau gimana pun harus yang namanya keluar dari hutan ini secepatnya. Karena bukan berarti udah ngelewatin masa-masa sulit atau kejaran dari si demit tersebut. Bisa jadi itu demit masih ngincar mereka gitu kan. Jadi mereka benar-benar harus pergi sejauh mungkin karena itu adalah amanat. Singkat cerita, mereka itu akhirnya jalan. Walaupun jalan ritmenya itu benar-benar lama banget. Jadi kayak mungkin jarak 100 meter itu, dan memang jalurnya pun gak terlalu nanjak, itu bisa dihabiskan kayak setengah jam lebih, bahkan sejam gitu kan. Karena memang fisik mereka itu udah payah banget, kecuali si Cika yang agak mendingan pada saat itu. Tapi Cika pun ngertiin mereka, jadi kayak jangan pernah memaksakan. Jadi kayak udah capek ya udah berhenti, udah capek ya udah berhenti gitu kan. Mereka terus jalan, dan sampai akhirnya ketemu sore lagi. Mereka masih belum ketemu sama yang namanya tenda mereka, dan mereka pun tidak punya patokan akan menemukan tenda tersebut. Jadi kayak mereka tuh udah bingung dan udah frustasi aja pada saat itu. Akhirnya ketika mereka menemukan ketemu malam lagi, mereka istirahat di situ, dan mereka berlindung di salah satu pohon yang memang menurut mereka cukup aman dan cukup besar. Dan karena memang kondisinya Cika ini nggak pakai jaket cuy, jadi kayak cuma pakai tangan panjang doang. Akhirnya jaket si Jaya ini dikasihin kan ke Cika gitu karena kasihan. Tapi ya Cika juga mau nolak gimana, sampai akhirnya mereka pakai jaket berdua cuy. Jadi sebelah tangannya gitu dipeluk gitu. Dan Joni pun pada saat itu nggak komplain lah. Toh mereka juga tidak melakukan apa-apa. Itu benar-benar urgent banget. Tapi Joni cuma bilang, lu setelah turun dari gunung ini lu wajib nikah lu ya. Dia bilang kayak gitu kan. Udah bawel banget dah. Udah yuk tidur yuk. Gue pengen istirahat nih, capek banget badan gue. Akhirnya mereka ngerebahin badan, dan mereka udah nggak punya yang namanya pikiran dingin lah atau gimana lah. Dan mereka itu benar-benar
udah pasrah. Dan ketika mereka lagi rebahan, Jaya ini cuma bilang, kalau kita mati di gunung ini gimana ya John ya? Udahlah, masalah mati mah biarin aja, udah ada yang nentuin. Yang penting kita ikhtiar. Lu jangan bikin gua atau mental gua ini makin down dah. Udah, kita fokus, kita jalan, dan insya Allah pasti akan ada yang nyari kita. Kita udah kontak teman-teman kita juga kan. Dan mereka pun sampai akhirnya ngobrol ngalir tidur, entah apa yang dibahas pada saat itu. Jadi obrolnya itu benar-benar kemana-mana gitu, termasuk si Cika juga ikutan gitu kan. Singkatnya, mereka tertidur. Setelah dari kejadian mereka dikejar-kejar sama sosok genderuwo ini, memang mereka tidak terlalu yang namanya digangguin sama demit. Ya, perkara suara atau kuntilanak itu tetap ada, tapi nggak ada gangguan yang signifikan atau yang berlebihan. Mereka kurang lebih setelah dari kejadian tersebut itu sekitaran 2 hari, dan mereka benar-benar nggak ketemu dengan tenda mereka, dan belum juga dapat gambaran kalau mereka bisa keluar dari hutan tersebut atau gunung tersebut. Bahkan tidak ada suara-suara yang dimana ada kayak tim SAR nyariin mereka. Mereka bertiga udah kepayahan, bahkan di hari ketiganya itu mereka tuh udah nggak kuat jalan, dan mereka cuma bisa rebahan dan makan dedaunan yang ada pada saat itu. Dan Joni pun bilang, ya mungkin kita cuma bisa sampai sini. Ya udahlah, kita nggak usah nerusin perjalanan. Semoga masih ada yang bisa kita harapkan walaupun itu sekecil mungkin, dan semoga mereka semua cepat sampai sini. Dan di situ mereka kondisi pada saat itu kan siang hari, ya sekitaran jam 1 atau jam 2-an mungkin ya. Jadi matahari udah lewat dikit gitu. Mereka tuh cuma bisa rebahan banget lah. Mereka cuma bisa rebahan, dan mereka cuma nunggu sebuah keajaiban, ada yang nolongin mereka. Dan oke, kita bakal skip tentang mereka bertiga. Dan sekarang kita akan fokus ke Ilham dan Ukus. Ilham ketika mendengar sebuah laporan atau ada telepon dari salah satu orang, Ilham ini langsung buru-buru nanya detail dan rinciannya. Dan Ilham pada saat itu pun langsung ngajak Engkus buat buru-buru datang atau pergi ke Jawa Timur. Dan gak lupa, Ilham pun langsung ngabarin kedua orang tuanya si Jaya kan. Tapi orang tuanya Jaya itu ya walaupun sedih, tapi Ilham ini kayak nguatin, dan dikasihlah alamatnya. Dan pada saat itu pun mereka dibagi tugas yang dimana Engkus harus ngawal orang tuanya si Jaya dan beberapa keluarganya si Joni dan sebagainya gitu kan, untuk bisa sampai base camp buat mastiin anaknya gitu kan. Sedangkan Ilham nggak ngasih tahu dia akan kemana. Intinya gua bakalan nyari temenku. Walaupun udah dilarang sama Engkus, tapi Ilham benar-benar ngotot, dan dia bilang, lu harus percaya sama gua Engkus. Gua bisa pastiin bahwa teman-teman gua pasti bakal pulang. Singkat cerita, di situ pun keluarga Joni, keluarga Jaya, termasuk keluarga Cika pun pergilah ke Jawa Timur. Di situ yang keluarga yang paling sedih adalah keluarganya Joni. Walaupun sebenarnya semua keluarga ini tuh sedih, tapi keluarganya Jaya ini udah tahu, Jaya ini udah pernah ngalamin apa aja, dan mereka berdua dari keluarga Jaya dan Cika ini percaya bahwa anaknya pasti akan selamat dan masih hidup. Entah kepercayaan dari mana, tapi itu yang mereka yakini pada saat itu. Dan di situ pun tugas Engkus adalah menghibur dan meyakinkan ketiga keluarga tersebut supaya tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Walaupun sebetulnya Engkus juga sedih pada saat itu, dan lagi harus memikirkan Ilham yang harus pergi sendirian gak ditemenin sama Engkus. Singkatnya nih, mereka pergi sampai di base camp, dan di situ pun sudah ada beberapa tim pencarian, evakuasi dan sebagainya. Sedangkan kita tidak akan menceritakan tentang mereka nih. Jadi kita akan berfokus ke si Ilham aja. Ilham ini cabut, dan dalam perjalanan Ilham ini ngoling beberapa temennya, nyari informasi tentang seputaran gunung yang ada di sebelahnya. Dikasihlah dapat informasi, karena memang Ilham bukanlah pendaki sembarangan, yang dalam artian Ilham ini benar-benar penuh pengetahuan. Dia tahu yang namanya navigasi darat, bukan kaleng-kaleng, tahu cara baca kompas dan sebagainya gitu kan. Jadi memang dia ini
benar-benar menguasai lah gitu kan. Jadi akhirnya dia tuh langsung buka peta dan sebagainya. Dalam perjalanan itu dia merhatiin tetap dia tahu harus kemana, dan Ilham pun seolah tahu bahwa teman-temannya akan pergi kemana, dan itu pun melalui penjelasan dari si pendaki yang sebelumnya gitu kan. Singkat cerita, Ilham ini sampai di salah satu desa. Jadi desanya ini adalah bukan desa Baderan atau Brebes. Jadi dia tuh kayak motong jalur, benar-benar dari desa yang bukan biasa dilalui pendaki. Dan dari potongan jalur ini, Ilham pada saat itu kan nyampe malam. Dia tuh nggak nunggu besok lagi, dia langsung nerabas jalan. Dan di situ pun Ilham dalam hatinya, lu bertiga gue pastiin selamat. Dan kalau ada sosok penunggu demit ini yang sampai berani ngapa-ngapain lu, gue bisa pastiin mereka akan nanggung akibatnya. Ilham benar-benar murka pada saat itu. Jalan dong. Bahkan Ilham itu bawa golok kan. Ada sosok Kunti atau pocong di sebelahnya. Itu tuh kayak bodoh amat. Jadi dia tuh kayak nerabas apa sih namanya, ilalang. Tapi yang dia tebas itu entah pocong entah apa, bodoh amat, bener-bener seret 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 seret. Dan seketika demit-demit yang seolah mau ngeganggu si Ilham ini tuh bener-bener ketakutan. Ilham itu jalan berhari-hari tanpa ada yang namanya jeda lama cuy. Jadi istirahat sejam jalan lagi, istirahat sejam makan jalan lagi. Bahkan dia tuh sampai kurang tidur. Perjalanan itu ditempuh sampai sekitaran 3 hari dia belum menemukan hasil. Dan dalam waktu 3 hari ini Ilham cuma ngeliatin sekeliling, dan dia ngebuka peta lagi. Ilham tahu bahwa titik dia itu hampir dekat ke teman-temannya. Akhirnya Ilham ini terus jalan dan rabas sampai akhirnya Ilham menemukan sebuah yang namanya aliran sungai. Ketika menemukan sebuah aliran sungai ini, Ilham itu cobalah sholat gitu kan. Yang sebelumnya dia sholat cuman tayamum doang, dia sholat dan dia zikir sampai dapat sebuah petunjuk yang dimana temanmu tidak jauh dari sini, cepat. Dan ketika dapat suara seperti itu, entah itu suara dari siapa, Ilham buru-buru dong. Karena suara itu adalah menunjukkan bahwa Ilham harus ngikutin yang namanya jalur dari aliran sungai ini. Dan singkat cerita, setelah pencarian beberapa hari pada saat itu, Ilham ini ketemulah sama mereka bertiga yang kondisinya sudah tidak sadarkan diri. Ilham panik dan ngecek ketiga temannya. Ternyata memang mereka semua sedang dalam kondisi pingsan dan diambang kematian semua cuy. Maksudnya nggak yang mau sekarat banget sih, tapi kayak udah kritis banget. Buru-buru nih si Ilham ini ngasih pertolongan pertama pada saat itu. Ilham ini langsung nyari spot area tenda, dan langsung teman-temannya ini dimasukin ke dalam tenda dan diobatin pada saat itu. Dan Ilham dalam hatinya cuman bisa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-temannya ini cepat siuman dan selamat. Ilham cuman bisa netesin air matanya gara-gara ngelihat temennya atau sahabat-sahabatnya ini dalam kondisi yang benar-benar parah banget. Dan ketika memang teman-temannya ini belum sadar, satu malam dilewatin sama temennya yang belum sadar ini. Ketika Ilham mau tidur di depan tenda mereka, Ilham diganggu sama sosok yang gak lain itu adalah sosok genderuwo yang gangguin atau yang nyuling si Cika. Ilham tahu bahwa sosok itu makin lama makin dekat. Ilham bangun dan duduk di depan tenda. Perlahan dari pandangan Ilham, siluet bayangan hitam itu makin lama makin dekat. Cek, 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 cek jalan. Dan semakin dekat berubah wujud menjadi sosok genderuwo pada saat itu. Dan sampai akhirnya sosok genderuwo itu makin lama makin dekat dan menampakkan diri. Dan sosok genderuwo itu bilang, perempuan itu milikku dan akan kubawa, jadi menyingkirlah dari hadapan. Ilham cuma diam melotot lalu bangun. Ilham gak banyak cincong, gak banyak omong, dan jalan pelan-pelan ke depan si genderuwo itu
tanpa sepatah kata pun, tapi dengan tatapan yang benar-benar marah. Di dalam pikiran Ilham cuman satu, yaitu ternyata ini sosok yang bikin temen-temen gue celaka. Ilham itu ngepelin tangan dan nonjok itu sosok, bahkan itu sosok tuh sampai dan jatuh tersungkur. Dan ketika jatuh tersungkur ini, sosok genderuwo itu masih bisa bangun dan melawan. Tapi Ilham ini bukan kaleng-kaleng cuy. Walaupun dibalas ditampol, seolah Ilham ini ada kayak nggak bisa nih nyentuh badan si Ilham. Ilham ini kan sambil baca sholawat dan surat-surat yang dia hafal gitu. Baca surat-surat yang dia hafal, dan benar-benar sosok genderuwo itu nggak bisa nyentuh sama sekali. Dan di akhir Ilham ini bilang, pergi dan enyah dari muka gue, dan jangan pernah ganggu teman-teman gue lagi. Sambil ngepelin tangan dan mukul si sosok genderuwo itu lagi. Gas. Dan sosok genderuwo itu lagi-lagi ngelinding dan menjadi sebuah kepulan asap. Dan sampai akhirnya Ilham balik lagi dan duduk. Dan ketika lagi duduk, banyak makhluk-makhluk yang merhatiin sosok Ilham, seolah walaupun rajanya udah dikalahin, tapi mereka siap banget buat nyelakain si Ilham. Tapi Ilham teringat, jika kalian berani mendekat, maka kalian akan bernasib sama dengan raja kalian. Benar-benar aura yang bisa dikatakan itu gak ada satu demit pun yang berani nyamperin, cuman merhatiin dari sekeliling, cuman merhatiin doang dari sekelilingnya doang gitu kan. Sampai akhirnya nih, pas pada saat itu Ilham ini ngambil sebuah garam yang dimana tendanya ditaburin garam, dan Ilham gak tidur sama sekali pada saat itu, benar-benar ngejagain temannya. Dan Ilham pun akhirnya ngebuka telepon satelit yang dimana ngabarin ke temannya, yang dimana temannya ini juga ikut bantu gitu kan. Jadi Ilham ketika pergi itu memang udah ngabarin beberapa temannya, ngabarin tentang titik lokasi, dan mereka semua harus segera sampai, dan kondisinya itu udah benar-benar urgent banget. Dan di situ pun setelah telepon satelit itu selesai, akhirnya Ilham cuma bisa nunggu dan berdoa agar ketiga temannya ini benar-benar cepat membaik dan tidak terjadi kenapa-napa. Singkat cerita, akhirnya ketiga temannya ini dievakuasi cuy. Ya alhamdulillah, walaupun memang kondisinya benar-benar di luar kayak orang lagi kritis atau koma pada saat itu, tapi diobatin. Jadi kayak tim evakuasi udah datang gitu kan, langsung dikasih pertolongan sama memang yang berpengalaman, dan alhamdulillah bisa ke bawah sampai rumah sakit walaupun kondisinya memang tidak sadarkan diri pada saat itu. Tapi cuy, Ilham ini benar-benar nggak pergi, atau bisa dikatakan dia tuh cuma nyuruh teman-temannya buat dievakuasi, dan Ilham ini pergi ke satu tempat yang dimana Ilham tahu bahwa teman-temannya ini belum selamat sama sekali. Tapi ada beberapa hal yang harus dia bikin perhitungan pada saat itu. Singkat cerita, si Ilham ini pergi ke kerajaannya si genderuwo ini cuy. Dan itu benar-benar diacak-acak sama si Ilham. Bahkan Ilham ini tahu, lu balikin teman gua raganya atau tempat ini gua acak-acau atau gua bumi hanguskan. Dan sosok demit ini memang ketakutan kan, tapi nggak mau ngelakuin hal kayak gitu. Sampai akhirnya si sosok demit ini karena nggak mau, Ilham bertindak dan benar-benar diacak-acak pada saat itu cuy. Benar-benar dibikin palang kabut lah. Dan alhamdulillah Ilham pun dapat lapor bahwa temannya sudah mulai bisa membuka mata dan siuman. Dan sampai akhirnya cerita ini pun akan berlanjut di part selanjutnya, karena masih ada part terakhir cuy yang benar-benar epic ini. Dan buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.